Mari kita satu dalam doa. Bapa di sorga, kami berterima kasih untuk kesempatan ini, di mana kami boleh beribadah bersama-sama di tempat di mana kami melangsungkan ibadah yang sempat beberapa lama atau beberapa waktu kami beribadah di rumah masing-masing. Karena kemurahan Tuhanlah kami berani mengambil sikap seperti ini dengan memenuhi protokol yang ada ya Tuhan. Oleh karenanya urapi setiap kami sehingga pemikiran kami terbuka atas kebenaran firman-Mu dan kami boleh hidup di dalamnya. Pakai hamba-Mu di kesempatan ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Salam. Ya, bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan ini sidang jemaat kita bisa kembali beribadah bersama-sama di tempat di mana kita melangsungkan ibadah. Sekalipun tidak semua bisa hadir, tapi saya tetap mempercayai yang tidak hadir tetap akan beribadah di rumah. Beribadah di rumah maupun beribadah di tempat kita biasa melakukan ibadah, maknanya sama. Tetapi rasanya yang berbeda. Karena melalui ibadah seperti ini, kita saling menguatkan satu terhadap yang lain, dan kita bisa mengetahui sejauh mana kesetiaan di dalam melangsungkan ibadah kita kepada Tuhan. Tapi kalau di rumah tidak ada yang mengontrol selain diri sendiri. Nah, sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan, di kesempatan ini tema kita yaitu dunia membenci kamu. Dunia membenci kamu. Di negara-negara yang menganut demokrasinya baik, demokrasinya bagus, dalam mengekspresikan apapun juga, termasuk imannya, itu tidak masalah. Tidak ada kendala, tidak ada tantangan, ada ruang, ada kesempatan yang diberikan. Itu di negara-negara yang sudah menganut demokrasi yang baik. Lalu bagaimana dengan kita, negara kita? Kita dikatakan atau disebut sebagai negara yang alam demokrasinya juga baik. Tetapi pelaksanaan di lapangan sidang jemaat tidak mudah. Apalagi hari-hari belakangan ini. Dengan maraknya intoleransi dan juga politik identitas, mau tidak mau, efeknya juga sebagai jemaat Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita rasakan, kita alami. Dan ini seharusnya diperangi oleh seluruh lapisan masyarakat, yaitu intoleransi dan juga politik identitas. Tetapi sejauh mana jaminannya? Tidak ada yang bisa menjamin sidang jemaat. Yang jelas bagi setiap orang yang percaya kepada Yesus, kita yang memang menyatakan diri sebagai pengikut Kristus, sidang jemaat, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, bahwa dalam hal ini Yesus sudah mengatakan, sebagaimana pembacaan yang tadi kita bacakan bersama-sama di dalam kitab Yohanes di pasalnya yang ke-15 ayat 18 sampai 27. Kalau kita melakukan hal-hal yang baik, kita mengekspresikan iman kita, kita juga menghadapi tantangan, atau dengan kata lain tadi kebencian, itu resiko sebagai pengikut Kristus. Nah, sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan, kita mau masuk kepada bagian yang pertama,
yaitu dari segi pengertian. Apa pengertian dari dunia membenci kamu? Dunia yang dimaksud adalah masyarakat yang menganut sistem kebudayaan dengan segala tatanannya yang tidak bertuhan. Jadi mereka bebas melakukan apapun. Nah, sementara kata membenci itu adalah perasaan sangat tidak suka atau perasaan tidak menyenangi. Kamu itu adalah pengikut Kristus, orang yang menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Jadi pengertiannya apa itu? Dunia membenci kamu, yaitu masyarakat yang tidak menyenangi, yang tidak menyukai para pengikut Kristus Yesus, sidang jemaat. Ya. Baik dilakukan secara pribadi, kelompok, maupun bersama-sama. Bahkan harus kita akui di dunia ini beberapa negara sangat tidak menyukai kehadiran para pengikut Yesus Kristus. Orang Kristen, orang percaya kepadanya, kepada Yesus. Dan belakangan kita melihat ini juga menjadi kajian setiap wilayah, setiap daerah di negara kita sudah mulai menerapkan hukum-hukum yang terkadang, atau saya mau katakan iya adanya, berlawanan dengan Undang-Undang Dasar 1945, dengan nilai-nilai ideologi Pancasila yang ke depan kita tidak tahu seperti apa, sidang jemaat. Tetapi sekali lagi saya mau katakan kepada kita sekalian bahwa itu memang terjadi dan harus terjadi. Sejak awal berdirinya kekristenan itu tidak mudah, sidang jemaat. Saya membaca satu buku sejarah pemikiran Kristen, di mana awal-awal kekristenan itu dalam perjalanannya penuh dengan kesulitan, penuh dengan air mata, penuh dengan penganiayaan karena ekspresi kebencian yang dilakukan oleh pemerintahan Romawi dan juga yang dilakukan oleh orang Yahudi. Dengan kelompok yang kecil di tengah-tengah kebencian itu, sidang jemaat, orang-orang pengikut Kristus, orang Kristen, orang yang beriman kepada Yesus, orang yang menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, tidak pernah mundur. Tetap maju. Menjelang abad kelima, siapa yang mengira, siapa yang menduga kekaisaran Romawi yang begitu luas, yang begitu kuat dalam segala sisi, runtuh dan bahkan mengakui kekristenan sebagai negara, sebagai sebuah agama, bahkan dijadikan sebagai agama negara. Dalam perjalanannya hingga hari ini di belahan dunia, termasuk di negara kita. Saya baca koran Kompas, ada intoleransi yang begitu kuat sehingga merosot tingkat demokrasi di Indonesia. Negara kita banyak orang-orang percaya, banyak orang-orang Kristen yang mengalami kesulitan, mengalami pembatasan karena kebencian itu. Ini tidak bisa ditutup-tutupi, ini realita yang Bapak Ibu dan saya harus tahu. Sehingga pada saat kita diperhadapkan dengan kebencian orang-orang di sekitar kita, yang tidak setuju dengan kita, yang tidak setuju dengan kehadiran kita, kita harus memang hadapi dan kita harus jalani. Kita harus terima. Nah, sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan, ini bagian pertama dari segi pengertian. Lalu yang kedua dari segi waktu, dunia membenci kamu, ayat 18 dan ayatnya yang ke-20. Jika Bapak Ibu atau siapapun sebagai pengikut Yesus, orang Kristen, harus mengalami yang namanya keadaan-keadaan yang sulit,
keadaan-keadaan yang menderita, keadaan-keadaan yang susah karena iman kita kepada Yesus, tidak perlu bertanya, tidak perlu mengeluh, tidak perlu mengadu sidang jemaat. Karena sebelum Bapak, Ibu, saudara sekalian, termasuk saya, jika mengalami hal-hal yang tidak baik karena kebencian kepada kita, karena iman kita kepada Yesus, sidang jemaat, ingat, Yesus Kristus lebih dahulu mengalami kebencian itu. Jadi kalau Yesus Kristus lebih dahulu mengalami kebencian itu, mengalami perlakuan-perlakuan yang tidak baik, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, harus kita pahami, kita bersyukur. Kenapa? Kita akhirnya bisa merasakan, kita bisa mengalami penderitaan sekalipun tidak sebesar, tidak sehebat yang dialami oleh Tuhan Yesus, tapi kita bisa masuk di dalam penderitaan karena kebencian. Sidang jemaat, saya ingat di tahun 93, saat saya tinggal dengan beberapa teman di asrama, saya merasakan ekspresi kebencian, di mana saya ada di situ. Saya sendiri di asrama, yang lain pergi pelayanan sidang jemaat. Asrama kita diserbu massa. Saya ada di dalam, kurang lebih sekitar jam 6 sore, dari berbagai tempat orang digerakkan, datang, bukan puluhan orang lagi tapi ratusan orang, lengkap dengan mobil truk dan batu di dalamnya. Saya ada di dalam asrama, dilempari sate, bunuh, dan lain sebagainya, perkataan-perkataan yang seharusnya tidak pantas untuk diucapkan sebagai anak bangsa. Karena di negara ini semua agama dijamin kedudukannya secara undang-undang. Tapi mau gimana lagi? Kita sekali lagi harus pahami bahwa kebencian itu memang ada. Bapak Ibu, beberapa lama setelah kejadian itu, saya boleh katakan, saya sangat tidak suka melihat simbol-simbol keagamaan dan juga melihat orang-orang yang memakai aksesoris keagamaannya, karena mereka menyerbu, mereka datang ke asrama dengan segala simbol dan aksesoris yang ada. Dan datanya masih ada di Kapolres Bogor, karena setelah kejadian kita dipanggil, diinvestigasi, dan memang beberapa tokoh penggerak ditangkap, tetapi Pendeta Sugiono almarhum dengan 2 orang jenderal, 1 jenderal polisi dan 1 jenderal angkatan darat, menyelesaikan, ada perdamaian. Seiring dengan waktu, rasa tidak suka saya berubah. Rasa tidak suka saya tidak berlama-lama lagi. Kenapa? Saya ingat, ternyata Yesus yang saya percaya, yang saya imani, yang dimana saya menyiapkan diri untuk melayaninya, lebih dahulu dianiaya, lebih dahulu dibenci, lebih dahulu tidak disukai. Dengan kejadian itu, saya bukannya makin mundur, saya justru semakin bersemangat. Kita masuk ke bagian yang ketiga, sidang jemaat. Dari segi alasan dunia membenci kamu, membenci orang-orang yang percaya kepada Kristus Yesus. Kalau diperhatikan di ayat 21 sampai ayat yang ke-25, yang pertama adalah karena setiap orang percaya milik Yesus Kristus. Ingat itu,
Karena setiap orang percaya milik Yesus Kristus, ayat yang ke-19. Kita ini berasal dari dunia ini. Tetapi Tuhan Yesus memilih kita dari dunia ini, dari orang-orang yang tidak percaya, untuk percaya kepadanya dengan sistem, dengan nilai-nilai. Sistem dan nilai yang dibuat oleh Tuhan Yesus. Berarti miliknya ini tidak lagi sama hidupnya dengan dunia ini. Makanya dunia membenci. Orang-orang yang tidak hidup di dalam Tuhan tidak menyukai kehadiran, keberadaan dari orang-orang yang percaya kepada Yesus. Jadi Bapak Ibu sidang jemaat, saudara-saudara sekalian, dari segi alasan kita ini milik Yesus. Karena milik Yesus, karena Yesus yang mengalami lebih dahulu, kita pun mengalami. Ekspresinya saja yang berbeda, tindakannya saja yang berbeda. Tetapi tidak mudah memang menghidupi nilai-nilai kekristenan itu. Nilai-nilai yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Kita bicara misalnya tentang kejujuran. Siapa yang jujur, itu kebusur. Itu salah satu nilai. Tidak mudah Bapak Ibu, sidang jemaat, saudara-saudara sekalian. Jadi kita harus mempersiapkan diri kita bahwa kehidupan ini tidak mudah. Latar belakang etnis kita, tambah agama kita double. Saya mau katakan seperti itu. Memang kenyataannya seperti itu. Dah etnis tertentu seperti Bapak Ibu menjadi pengikut Kristus lagi di negara yang memang masyarakatnya tidak menyukai orang-orang percaya. Kita harus mempersiapkan diri. Dan kita harus siap. Kita tidak tahu sampai kapan nanti politik identitas terus menggelinding di negara ini. Kalau sampai akhirnya terjadi, kita berharap tidak, terpilih nanti ke depan seorang presiden misalnya, maju dan naik menduduki jabatan karena politik identitas, maka itu akan mempengaruhi kehidupan bermasyarakat dan kehidupan kita. Tapi mau gimana lagi? Kecuali kalau Bapak Ibu, saudara sekalian, bukan milik Yesus Kristus. Panggung tersedia, panggung bisa dimainkan. Tetapi kalau kita tetap bertahan, iman kita kepada Yesus sulit. Yang kedua, kalau kita perhatikan di ayatnya yang ke-21 sampai ayatnya yang ke-25, adalah karena nama Yesus. Karena kita ini milik Yesus. Yang kedua, karena nama Yesus Kristus, sidang jemaat. Nama ini mengandung dua dimensi. Saya pakai istilah itu Pak dari segi teologi ya. Dari satu sisi, Yesus itu adalah berdimensi manusia. Manusia sepenuhnya. Dimensi yang kedua, dia adalah Allah. Allah yang menjadi manusia. Dari dulu sampai hari ini, di dalam konteks teologi agama-agama, di luar daripada Kristen, tidak memahami, tidak mengerti, dan akan terus menolak. Makanya mereka membenci akan nama itu. Orang-orang Yahudi, orang-orang Israel, pada saat mengetahui Yesus menyatakan dirinya sebagai Allah, para murid menyebut dia sebagai Allah, sebagai Tuhan, mereka tidak terima. Makanya awal-awal kekristenan
di dalam sejarah perjalanannya. Sekali lagi saya mau katakan tadi, tidak mudah. Salah satu yang membuat orang Kristen dibenci, dimusuhi, dianiaya, orang-orang Yahudi memfitnah orang-orang Kristen kepada masyarakat. Salah satu fitnahannya itu, orang Kristen itu adalah kanibal, makan orang, terutama melalui perjamuan kudus, dihembuskan, disampaikan kepada kekaisaran Romawi. Kekaisaran Romawi pun demikian, membuat menata sistem yang ada supaya semua orang tunduk kepadanya, kepada pemerintahannya, kepada negaranya yang luas itu. Jadi setiap gerakan, termasuk kekristenan, dianggap gerakan yang menyimpang, dihabisi sidang jemaat. Nama Yesus. Karena nama Yesus ini adalah nama yang satu-satunya diberikan Allah ke dalam dunia ini, yang olehnya manusia selamat. Nama itulah yang membuat seseorang diampuni dosanya. Nama itulah yang membuat berbagai macam situasi-situasi yang tadinya mapan digoyang sedemikian rupa. Salah satunya dari segi keagamaan. Yesus membuat sesuatu yang baru, bahwa untuk datang kepada Bapa hanya melalui Dia. Dan Bapak Ibu sidang jemaat saudara sekalian, termasuk saya, bukankah nama itu juga, nama Yesus itu juga yang sering kali kita ucapkan? Kalau kita memang berani mengekspresikan iman kita, mengakui diri kita sebagai pengikut Kristus, pada saat nama itu disebut, tentu saja orang tidak suka, tentu saja orang membenci. Tetapi saya mau katakan kepada kita, nama itu berkuasa. Amin. Nama itu jaminan dalam kehidupan kita. Dengan nama itu pintu-pintu sorga, saya mau katakan pintu-pintu berkat itu terbuka. Dengan nama itu hubungan kita dipulihkan oleh Bapa kita di sorga. Jadi dari segi alasan dunia membenci kamu itu ada dua. Yang pertama karena kita ini miliknya. Yang kedua karena nama Yesus. Nah, yang berikut dari segi menyikapi dunia yang membenci kamu. Ayat 26 sampai ayat 27. Bagaimana kita bersikap, bagaimana kita menyikapi kebencian orang-orang kepada kita. Saya menyoroti yang pertama itu di ayatnya yang ke-27 sampai 26 sampai 27 tadi, yaitu tetap bersaksi bagi Yesus. Kebencian itu tidak bisa dihentikan, sekalipun berbagai upaya kita tempuh. Sekalipun mungkin saja ada pejabat-pejabat di negara ini melakukan berbagai usaha dan pendekatan, tidak bisa membendung kebencian. Apakah kita harus berhenti jadi orang percaya? Apakah kita harus kompromi? Dengan kata lain, kita membandingkan, menyamakan diri kita dalam segala hal dengan kehidupan masyarakat yang tanpa Tuhan ini. Kompromi? Tidak. Kita harus tetap jalani. Kita harus hidup di dalam Yesus dengan sungguh-sungguh. Amin. Sekali percaya, tetap percaya. Kita harus mampu menyaksikan Yesus Kristus di dalam kehidupan kita. Bersaksi tentang nama itu. Bagaimana mau bersaksi? KTP saja masih ada yang ber-KTP agama lain. Ada. Agamanya
bukan agama Kristen. Demi untuk menyelamatkan identitasnya, supaya cari aman. Tidak. Bapak Ibu, maaf, ini bukan saya mau menggunakan mimbar ini untuk panggung saya. KTP saya, pekerjaan, pendeta. Minta ke kelurahan tulis pendeta. Saya nggak mau sembunyikan identitas saya. Sekalipun saya juga sebagai seorang guru. Lalu masa pandemi ini ada pembicaraan, ada himbauan, dan bahkan ada pengumuman untuk orang tua para murid menyetujui anaknya hadir ke sekolah. Setuju atau tidak? Anak saya kelas 2 SMK. Tetapi masalah setuju atau tidak dicantumkan di situ. Apa pekerjaan orang tua? Apa agama orang tua? Meminta persetujuan untuk menyetujui sekolah atau tidak anaknya, belajar atau tidak anaknya di ruang sekolah, di ruang belajar, harus ada cantuman agama dan pekerjaan. Saya bilang sama istri, tulis saja pendeta. Wah, paparan kan pendeta, wajar. Saya kan kaum awam, biasa hidup di tengah-tengah masyarakat. Sama. Kalau kita adalah orang yang benar-benar pengikut Kristus, kita akan melakukan dan diperlakukan. Maksud saya, kita akan melakukan kehidupan yang menanamkan atau menyebarkan nilai-nilai, tapi kita juga akan diperlakukan secara tidak baik. Tapi saya mau katakan sekali lagi kepada kita sekalian, terus saja kita bersaksi. Amin. Tanya apa agamanya? Pengikut Kristus, Kristen. Gak usah malu-malu. Kenapa mengambil sikap seperti itu? Karena ajaran agama saya yang diajarkan oleh Yesus Kristus seperti ini. Sidang jemaat, kalau gereja mula-mula itu dulunya tidak berani bersaksi kekristenan, hingga hari ini tidak akan banyak. Bahkan bisa jadi Bapak Ibu dan saya tidak menjadi Kristen. Tapi karena orang-orang percaya, orang-orang Kristen, pengikut Kristus itu militan, saya setuju dengan apa yang ditulis oleh pendeta Yusuf Roni. Semakin dibabat, semakin merambat. Mari Bapak Ibu, kalau kita mengalami perlakuan, tindakan yang tidak baik karena iman kita kepada Yesus Kristus, tetap saja bersaksi. Amin. Sejauh mana kesaksian Bapak Ibu, sidang jemaat, tentang pertanggungjawaban kita atas iman kita? Jawab sendiri, jawab masing-masing. Ya. Saya tetap berharap kita yang hadir maupun yang tidak hadir di kesempatan ini, dalam ibadah ini, tetaplah bersaksi, tetaplah hidup sebagaimana yang diinginkan oleh Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Kita satu di dalam doa. Bapa di sorga, kami sudah mendengar kebenaran firman-Mu. Hamba sangat meyakini bahwa firman Tuhan yang diperdengarkan kepada kami tidak berlalu begitu saja. Seiring dengan perjalanan waktu, kami akan diingatkan dan kami akan melakukannya. Terima kasih, berkati akan pelayanan setiap hamba-hamba Tuhan
yang melayani di kesempatan ini. Berkati setiap sidang jemaat-Mu yang hadir, maupun yang mengadakan ibadah di rumah masing-masing. Terima kasih sekali lagi untuk kebenaran firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya. Amin.